nggak taunya jenazah mau datang ambruk Oh, gitu. sempet Pak. Sempet ambruk itu. Ya memang itu kan tadi saya udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabatku. Kembali lagi bersama saya Mr. Gondes, Gondrong Desa. Kali ini saya ditemani narasumber beliau dengan raut wajah mencekam juga nih. Wajahnya saja sudah mencekam, apalagi nanti ceritanya. Itu ya. Seperti biasa, nama, tokoh, tempat, dan lain-lain kita samarkan. Tak usah tunggu lama-lama, kita dengerin cerita dari beliau. Selamat malam Pak. selamat malam. Dengan Pak siapa ini? Pak Tarno. Dengan Pak Tarno. Bisa berbagi cerita mungkin pengalaman dari segi entah itu pekerjaan atau pengalaman apapun itu di kehidupan Anda. Ya pengalaman kita karena kaitan kita orang desa. Ya. Kadang-kadang kan kalau ada orang meninggal, bukannya intinya itu pekerjaan saya membantu bikin makam. Tukang gali kubur gitu ya. Ya memang itu sih, jenazah itu tergantung dari kehidupannya sendiri-sendiri waktu Makamkan. dimakamkan atau waktu hidupnya itu. Kadang-kadang yang pengalaman kita yang sering pernah kita alami, kadang-kadang orang dibikin makam, kadang-kadang ada yang susah, ada yang kepenak gitu. Ada yang enak, ada yang susah. Ada yang susah. Ya, memang itu tergantung kehidupannya. Kalau memang kehidupannya ya memang enak ya ketika dimakamkan sama temen mungkin nggak ada permasalahan, kadang-kadang ya juga ninggalnya juga enak. Nah, dari pengalaman Bapak nih, pernah nggak ngalamin ketika ada jenazah dimakamkan itu susah? Ya itu mah karena kita tadi kan udah saya mau bilang, kita sebetulnya bukannya pekerjaan, intinya kan kita membantu karena ini maaf aja, karena saya gubuknya pinggir kuburan, besok saya juga meninggal. Akhirnya kalau ada orang meninggal kan tetap saya membantu. Iya, di situ. Nah, membantunya kita kan bukan membantu istilahnya saya intinya biar ada pamrih atau ngarah timbal balik lah ya. Kaitannya gini, karena kita orang susah, saya juga besok kapan waktunya saya juga meninggal, kepinginnya saya gitu kan, membantu karena saya nggak punya harta. Kalau saya punya harta mungkin itu bisa membantu harta nggak seberapa. Nah karena kita nggak punya harta, bisanya membantu kan karena tenaga. Yang penting kita ikhlas. Betul. Ya kaitan karena bikin makam memang itu kan saya tadi udah bilang, ya memang ada yang susah, ada yang enak, kan gitu. Sempat ngalami yang susah nggak Pak? Ya kita kalau ngalami yang susah ya memang ya pernah sih, pernah. Kali kuburan kadang-kadang ya itu memang itu udah lama sih, karena posisinya juga udah nggak dibersihin, nggak apa, udah ngerumput kan. Nggak taunya kita kan kadang-kadang ini kan belum ada yang memakamkan gitu. Setelah kita gali kadang-kadang kan kerongkongan tetap memang ada kerongkongan. Oh, bekas jenazah itu. Iya. Tengkorak. Saya juga sering. Lah yang WC ada lawonnya itu mori. Ya kita juga sering. Masih ada kain kafannya. Masih ada kain kafannya. Takut nggak Pak? Ya sebetulnya sih kalau dibilang gimana ya,
merasa takut kadang-kadang. Saya juga begini, membayangkan dia kalau malam. Kalau waktu kerja sih karena ada teman sih sebenarnya saya nggak takut. Ya. Cuman kalau malam kan saya kadang-kadang sok bayangkan gitu. Tapi ya alhamdulillah pengalaman kita yang sudah alami, walaupun persulitnya gimana, kadang-kadang saya penggali kuburan, kadang-kadang nemuin kerongkongan atau jenazah yang masih gelonjor itu aja ada masih kainnya utuh gitu ya. Tapi alhamdulillah ya malamnya juga nggak pernah saya datengin apa enggak gitu. Kadang-kadang kan gini, yang kita gali kuburan kadang-kadang kan lemahnya kadang-kadang kan biasanya empuk enak gitu. Nggak taunya kadang-kadang kan setelah dalam itu susah. Kadang-kadang tanahnya kok lebih keras amat sih, biasanya kan enggak. Lah kemarin aja saya gali di sampingnya enak tanahnya enak-enak aja digali ya. Nah ini kok malah susah itu. Nggak taunya setelah udah jadi, kalau sistem sini kan tahu, kalau desa lain sih enggak. Kalau desa sini ya ada landakannya atau enggak saya juga nggak tahu, tapi kalau di sini kan mayoritas kan pasti ada landakan. Landakan itu yang gimana maksudnya? Ya maksudnya kan setelah luang kan dikorek kerongkongan yang ini. Oh, dibikin ini ya, kayak apa? Kayak lowongan lah. Gorong-gorong kayak gorong-gorong gitu ya. Kadang-kadang setelah jadi nggak taunya jenazah mau datang ambruk. Oh, gitu. Sempet Pak? Sempet ambruk itu. Ya memang itu kan tadi saya udah bilang, itu tergantung manusianya kehidupannya di dunia. Betul. Kalau memang manusianya sama temen tangga nggak ada permasalahan, mungkin ya itu nggak sampai terjadi. Gitu. Kadang-kadang saya juga kalau memang udah ambruk, saya musyawarah sama pihak keluarga, gimana nih, mau dipindahkan atau mau dilanjutkan. Kalau mau dilanjutkan ya tunggu, sabar, ini tanah ini mau kuras lagi. Cuman bentuk makamnya memang enggak sebagus tadi, karena ini udah gugur. Kadang-kadang pihak keluarga kan menyadari, ya udah gini aja, karena kaitannya juga saya juga kasihan sama yang bekerja. Daripada tadi ntar kok bikin lagi, ntar ya juga makan tenaga lama. Saya kasihan yang ngantar juga. Udah ini aja dikuras, ntar apa adanya aja gitu. Akhirnya saya kuras. Ya memang itu landakan nggak bentuk landakan tadinya. Karena udah gugur sih. Udah tertutup sama tanah. Cuman tetap berusaha, saya berusaha tetap dibikin, tapi yang nggak sebagus itu tadi. Gitu. Tetap berusaha dibikin. Setelah itu kadang-kadang kan yang namanya kalau disebut sini kan namanya kemul. Kemul. Lah kemulnya kan pakai bambu. Oh, selimut itu, ya. Itu pagar ketika di makam ada itu kan ya bambu. Bambunya kan kadang-kadang ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Saya potongin kadang-kadang, kalau yang motongin waktu itu kan motongannya kan udah rata. Karena itu udah gugur. Akhirnya kan ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Akhirnya saya ketok bambu lagi, bikin lagi. Setelah jenazah ditaruh di liang lahat, akhirnya tutup, udah diuruk, alhamdulillah juga berkaitan keluarga ya menyadari, malah dia juga ya kalau saya sih sebetulnya nggak ngerepotin dia kan. Mungkin karena dia yang merasa direpotin. Sebetulnya kalau kita sih enggak, karena itu kehidupannya kita kan. Karena saya tadi kan udah ngomong, saya sebetulnya kan membantu. Ada itu kan udah selesai tadi makam. Ada kadang-kadang bikin jenazah, nggak taunya
airnya gede. Gitu. Berarti ketika bikin kuburan ya udah digali, tahu keluar air. Keluar air. Ya sebetulnya waktu itu sih juga hujan sih nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar. Hujan ya juga rentek-rentek. Karena mungkin yaitu posisi keadaan legok, mungkin air juga menjuruk gitu. Setelah kan atasnya kan ditutup pakai waktu itu bukan pakai terpal, pakai keripik. Pakai keripik malah. Pakai keripik itu tutup rapat. Saya di bawah sendirian, gerimis. Saya dengar teman-teman saya masih di atas, pada cerita. Setelah saya berdiri nengok, kok teman saya kok pada kabur semua. Akhirnya saya gali merasa kayak merinding. Ya, akhirnya saya naik ke atas, nggak taunya teman-teman kita udah pada bubar semua. Pada kabur ya, Pak. Tempatin ini. Nah, setelah hujannya reda, akhirnya kita ke situ lagi, saya kuras. Dikuras pun nggak habis-habis. Waktu itu sih dikuras tetap habis karena udarnya kecil. Habis, cuman jenazah saya kasihan jenazah kan. Ya walaupun di situ ntar tanah kering, jenazah ditaruh di situ ya memang kotor. Cuman kan itu kotornya kan kotor karena bekas lumpur-lumpur itu kan. Saya kasihan. Kemudian bikin penggalian baru. Waktu itu sih enggak, karena keadaan darurat kan. Udah malam. Keluarga pasrah. Ya, berapa hari lagi ada orang meninggal lagi. Karena posisi kita juga alhamdulillah kebetulan saya di rumah. Karena saya tadi kan udah ngomong, sebetulnya itu bukan pekerjaan saya karena saya bisanya kan membantu. Nah, setelah kita gali nggak taunya hujan reda besar. Itu makam udah jadi. Saya ambil ember di rumah, saya kuras, air itu nggak habis-habis. Itu waktunya udah sore, hampir entah setengah 6. Jadi dikuras nggak habis-habis. Masih aja airnya. Masih airnya merucut terus. Setengah 6 akhirnya, karena saya juga sebetulnya sih bukan kita sendirian, ada teman gantian. Karena teman-teman udah gini aja. Salah satu pulang aja, ngomong sama keluarga ini kaitannya airnya besar, dikuras nggak habis-habis. Apakah mau dimakamkan besok aja, cari lokasi yang baru yang enggak ada airnya gitu. Nggak lama kemudian kebetulan kan keluarganya datang ke situ, terusan ngomong, ini aja, ini maaf saya sebagai keluarga, kaitan keluarga tadi saya juga udah musyawarah sama kaitan keluarga. Ini kan udah sore, apalagi saya lihat kondisinya kan gini, makamnya kan penuh air, dikuras nggak habis-habis. Nah sekarang gini aja, tadi saya juga udah musyawarah sama kaitan keluarga. Udah, ini diuruk aja. Besok makamnya besok, tapi tempatnya nggak di sini. Pindah tempat lagi. Gitu. Nah, ruang itu karena yang kerja udah capek, apalagi kan basah, hujan-hujanan, mungkin kan nggak bisa langsung diuruk. Langsung ditinggal pulang. Pas hari besoknya gali lagi, cuman tempatnya ya bukan di situ. Nah, sebagian ada yang nguruk itu, yang maunya tadi airnya besar, yang sebagian galih yang baru gitu. Nah, setelah galih yang baru, alhamdulillah di situ memang
tanahnya agak tinggi ya nggak berair, alhamdulillah ya sukses, nggak ada halangan apapun. Jadi gitu teman-teman. Beliau bukan pekerjaan tapi membantu masyarakat ketika ada orang meninggal. Beliau membantu untuk menggali kubur gitu. Bukan sebuah pekerjaan. Tapi ini teman-teman, untuk season kedua